Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Elvira Aprilia dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, lalu ada Tiwi Lestari dan Siva Bianda Putri. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi Just in Time atau JIT. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, konsep dasar Just in Time. Just in time itu dilakukan dengan memperkecil persediaan, bahkan jika memungkinkan persediaannya itu nol atau zero inventory. Inti dari just in time adalah sistem tarik pull system, bukan sistem dorong atau pass system. Dengan menggunakan sistem tarik, manajer menyadari bahwa lebih baik tidak menghasilkan produk daripada menghasilkan produk yang tidak langsung dijual, yang mengakibatkan kelebihan persediaan. Penjualanlah yang menghasilkan pendapatan, bukan produksi. Pabrik beroperasi berdasarkan permintaan, demand pull basis. Saat departemen pemasaran menerima pesanan penjualan, pabrik akan berproduksi sebanyak pesanan tersebut. Bahan baku hanya dibeli sebanyak yang dibutuhkan untuk memproduksi pesanan tersebut. Oleh karena itu, perusahaan tidak memiliki persediaan. Nah, selanjutnya kita masuk itu pada perbedaan sistem just in time dengan sistem tradisional. Ada 10 perbedaan yang akan saya rincikan satu-satu. Yang pertama yaitu sistem tarikan. Sistem tarikan pada just in time, sedangkan pada tradisional itu adalah sistem dorongan. Sistem tarikan adalah sistem penentuan aktivitas-aktivitas berdasar atas permintaan konsumen, baik konsumen internal maupun eksternal. Sebagai contohnya, dalam perusahaan manufaktur, permintaan konsumen melalui aktivitas penjualan menentukan aktivitas produksi, dan aktivitas produksi menentukan aktivitas pembelian. Lalu pada sistem tradisional yaitu menggunakan sistem dorongan, adalah sistem penentuan aktivitas-aktivitas itu berdasarkan dorongan aktivitas-aktivitasnya yang sebelumnya. Pembelian bahan baku melalui aktivitas pembelian mendorong aktivitas produksi, dan aktivitas produksi mendorong aktivitas penjualan. In time persediaannya itu tidak signifikan, sedangkan sistem tradisional itu signifikan. Mengapa demikian? Just in time itu tidak signifikan persediaannya itu karena menggunakan sistem tarikan yang mengurangi persediaan menjadi tidak signifikan atau sangat sedikit, bahkan nol. Sebaliknya, dalam sistem tradisional, karena menggunakan sistem dorongan, maka persediaan jumlahnya signifikan sebagai akibat jumlah bahan yang dibeli melebihi kebutuhan produksi. Jumlah produksi yang diproduksi melebihi permintaan konsumen, dan perlu adanya persediaan penyangga. Persediaan penyangga diperlukan jika permintaan konsumen melebihi jumlah produksi dan jumlah bahan yang digunakan untuk produksi melebihi jumlah bahan yang dibeli. Nah, perbedaan yang ketiga yaitu pada just in time itu basis pemasok sedikit, sedangkan tradisional basis pemasoknya banyak. Yang keempat, dalam just in time kontrak jangka panjang dengan pemasok, sedangkan tradisional kontrak jangka pendek dengan pemasok. Yang kelima itu perbedaannya dalam just in time pemanufakturan berstruktur seluler, sedangkan tradisional pemanufakturannya itu berstruktur departemen. Selanjutnya, dalam just in time karyawan berkeahlian ganda, sedangkan tradisional karyawan terspesialisasi. Lalu dalam just in time jasanya terdesentralisasi, sedangkan tradisional jasanya tersentralisasi. Selanjutnya, keterlibatan karyawan tinggi dalam just in time, sedangkan tradisional sebaliknya itu rendah. Kemudian dalam just in time gaya manajemen sebagai penyedia fasilitas, sedangkan tradisional gaya manajemen sebagai pemberi perintah. Nah, terakhir perbedaannya TQL dibanding AQL. TQL atau Total Quality Control dalam just in time adalah pendekatan pengendalian mutu yang mencakup seluruh usaha secara berkesinambungan dan tiada akhir untuk menyempurnakan mutu agar tercapai kerusakan nol atau bebas dari kerusakan. Produk rusak haruslah dihindari karena dapat mengakibatkan penghentian produksi dan ketidakpuasan konsumen. Lalu
accepted quality level dalam sistem tradisional adalah pendekatan pengendalian mutu yang memungkinkan atau mencadangkan terjadinya kerusakan namun tidak boleh melebihi tingkat kerusakan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu konsep backflash costing. Backflash costing adalah sistem yang mengurangi jumlah kejadian yang diukur dan dicatat dalam akuntansi. Karakteristik backflash costing yang pertama itu akun persediaan tidak disesuaikan selama periode akuntansi untuk mengetahui biaya produksi, tetapi saldo akan dikoreksi pada akhir periode. Yang kedua, tidak ada catatan yang detail tentang unit barang dalam proses. Yang ketiga, tidak ada persediaan produk jadi karena produk jadi itu langsung terjual. Yang keempat, bahan baku sampai di perusahaan pada saat akan diproses saja dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Terakhir, tidak ada persediaan produk jadi. Persediaan barang dalam proses jadi semua biaya tidak dibebankan ke produk, tapi langsung ke harga pokok penjualan karena hasil produksi pasti terjual semuanya. Backflash costing ini ada hubungannya dengan just in time. Apa itu? Mari kita bahas. Metode harga pokok backflash diterapkan di perusahaan yang telah menerapkan konsep just in time untuk persediaannya. Penerapan just in time ini menyebabkan waktu proses produksi menjadi sangat singkat, bahkan hanya dalam hitungan jam, sehingga persediaan barang dalam proses pada akhir periode menjadi kecil atau tidak signifikan. Kondisi ini membuat metode pengumpulan biaya tradisional menjadi kurang relevan. Oleh karena itu, digunakan backflash costing, yaitu metode pengumpulan biaya produksi yang lebih sederhana dengan menghilangkan pencatatan detail pada setiap tahap produksi dan melakukan perhitungan biaya secara mundur dari penjualan ke biaya produksi. Nah, terakhir kita akan membahas itu mengenai analogi dasar dari akuntansi keuangan. Analogi dasar akuntansi keuangan menjelaskan perbedaan antara metode persediaan perpetual dan periodik. Metode perpetual itu mencatat setiap perubahan persediaan secara rinci pada saat pembelian dan penjualan, sehingga dapat dianalogikan dengan penelusuran terperinci atas barang dalam proses pada metode biaya pesanan dan biaya proses. Sebaliknya, metode persediaan periodik tidak melakukan pencatatan terinci selama periode akuntansi, melainkan melakukan penyesuaian pada akhir periode berdasarkan perhitungan fisik persediaan dan menghitung harga pokok penjualan di akhir periode. Pola ini dianalogikan dengan backflash costing di mana tidak dilakukan penelusuran terinci atas persediaan barang dalam proses dan perhitungan biaya bergantung pada perhitungan serta penyesuaian akun persediaan di akhir periode. Nah, mungkin hanya itu penjelasan materi just in time dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Baiklah, mungkin hanya itu materi just in time yang dapat dijelaskan oleh kelompok 2. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.